Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur yang pertama ada keyakinan di hati kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata di luar kemampuan kita. Itu hanya pertolongan Allah semata. Nah, ini syukur, rukun syukur yang pertama meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Contohnya misalnya doa setelah makan. Doa setelah makan, kita baca doa setelah makan. Apa doa setelah makan? Alhamdulillah. Ada lagi enggak gitu? Bukan. Apa? Alhamdulillah alladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya Subhanallah, coba kita lihat. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi, dan dijadikan rezeki dengan makanan itu, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa kekuatan sedikit pun dariku. Tadi pagi mungkin ada yang sarapan nasi uduk. Ya. Berapa butir nasi yang kita makan waktu tadi sarapan? Banyak. Satu aja kita tumbuhin, bisa enggak? Min ghairi haulin minni wala quwwah. Pengakuan kita enggak bisa mendapat itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur kepada Allah. Mengakui bahwa enggak ada suwa mabikum min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada pada kita itu semuanya dari Allah. Dan kalau kita bicara nikmat, yang ada di pikiran kita nikmat itu apa biasanya? Kalau orang bilang kita harus mensyukuri nikmat, langsung terbesit di pikiran kita nikmat itu apa biasanya? Kesehatan, terus apa lagi? Harta, terus apa lagi? Iman. Taib. Kita bisa datang ke tempat ini bukan karena kita punya ilmu, bukan karena kita sehat. Kita bisa ke sini cuma karena ditolong sama Allah. Nah, dan kita meyakini, itulah bersyukur. Ya Allah, Kau bantu aku bisa ke tempat ini gitu. Ya, dengan segala keutamaannya. Subhanallah. Ya, dengan segala keutamaannya. Tahu salah satu keutamaan dapat ilmu? Menghampiri, bukan duduk di majelis ilmu, berjalan ke tempat menuntut ilmu. Apa keutamanya? Selain dimudahkan ke surga, apa keutamanya? Qubaisah datang kepada Nabi, ditanya sama Rasulullah, wa ma ja'a bika ya Qubaisah, apa yang membuat kau datang? Aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa kata Rasulullah? Ya Qubaisah, ma marata bihajarin aw syajarin ila istaghfarallahu lak. Qubaisah, kalau kau pengen datang ke sebuah tempat menuntut ilmu, kau tidak lewati pepohonan dan bebatuan kecuali mereka akan beristighfar kepadamu. Subhanallah. Ya, apalagi antum lewat tukang tanaman tuh, kan banyak tuh pohonnya itu. Sampai sini itu material, batunya banyak kan tuh, Masya Allah gitu. Ya. Subhanallah, dan nggak bisa kecuali ditolong sama Allah gitu. Ini syukur. Yang kedua baru mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga mengamalkan ketaatan sebagai sebuah bentuk manifestasi atas nikmat Allah. Gitu. Taib, misalnya berarti bersyukur atas nikmat harta. Kita meyakini harta itu datangnya dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita gunakan harta itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ini syukur. Sekarang nikmat agama sama nikmat dunia mana lebih besar? Nikmat agama. Kalau nikmat agama lebih besar, harusnya kita lebih pandai mensyukuri nikmat agama. Bagaimana cara mensyukuri nikmat agama? Yang pertama, meyakini kita bisa ibadah karena ditolong oleh Allah. Yang kedua, lisan kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, tidak menggunakan nikmat ibadah untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak menggunakan nikmat ibadah untuk bermaksiat kepada Allah. Ada emang orang ibadah tapi maksiat? Apa contohnya?
tidak menggunakan nikmat ibadah untuk bermaksiat kepada Allah. Ada nggak orang beribadah tapi maksiat? Apa misalnya? Ria. Makanya kalau kita datang ke tempat ini bukan karena Allah, kita nggak bersyukur kepada Allah. Kalau kita beribadah bukan karena Allah, kita nggak bersyukur atas nikmat Allah. Ya, konsepnya udah jelas. La in syakartum, kalau kau bersyukur maka akan ditambah. Artinya kalau kita melakukan ibadah kemudian kita syukuri nikmat ibadah itu, Allah tambah ibadah kita. Maka kalau kita habis Ramadan nggak lebih baik, berarti ada yang salah. Kita nggak mensyukuri nikmat Ramadan. Dengan cara apa? Nggak ikhlas dalam beribadah. Ya. Makanya saya pikir ketika pembukaan ceramah, ustadz, dai, ya, pemateri mengatakan kita bersyukur kepada Allah, itu ingatan buat kita. Mengingat bahwa kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, kita puji Allah, alhamdulillah. Kemudian rekonstruksi kembali, bangun kembali lagi niat kita ngapain ke sini. Ya. Kalau kita datang, kita sholat, kita ruku, kita sholat berjamaah, kita datang ke kajian, kita umroh, itu karena Allah. La in syakartum la azidanakum. Tapi kalau enggak. Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bersyukur. Ini yang kita minta setiap saat setelah sholat. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita pahami artinya, ya Allah tolong aku, kita bisa bersyukur itu akan ditolong sama Allah. Maka orang yang membaca doa ini Allah akan tolong dia bisa bersyukur. Kalau bersyukur Allah jadikan dia lebih baik, terus lebih baik gitu. Ya, itu subhanallah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan kita minta tolong, dan kita pun nggak bisa bersyukur kecuali ditolong oleh Allah. Kita nggak bisa bersyukur kecuali tolong Allah. Sekelas Nabi aja sallallahu alaihi wasallam minta tolong, Allahumma a'ini, masih minta tolong gitu. Apalagi kita gitu. Ya, semoga Allah bantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Dengan syukur itu Allah tambahkan nikmat dunia dan terutama nikmat agama kepada kita sehingga kita menjadi lebih baik terus. Baik, sekarang kita lanjutkan berusaha mengambil faedah dari kitab yang mulai Kitabut Tauhid yang tulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab yang kedua, ya, yaitu tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni oleh tauhid. Itu kan ya sekarang ya? Ya, benar kan ya? Taib. Fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Keutamaan, kalau kita bicara keutamaan, kadang-kadang orang bicara keutamaan itu sesuatu yang utama belum tentu wajib. Misalnya, ketika dikatakan salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Ya, salat berjamaah. Ya. Oh, ini mah keutamaan, bukan wajib. Ya, jadi kadang-kadang orang bicara keutamaan, ya sesuatu yang lebih utama itu belum tentu wajib. Pakai pakaian yang lebih utama untuk laki-laki pertengahan betis, tapi nggak wajib, karena itu cuma utama. Orang yang musafir lebih utama sholatnya sempurna atau kosor? Kosor, tapi wajib kosor nggak? Enggak, gitu. Kadang-kadang melihat sesuatu yang utama itu nggak wajib, tapi di sini bukan keutamaan tauhid. Berarti tauhid itu sesuatu yang sifatnya memiliki keutamaan tapi tidak wajib. Enggak, tapi akan melihat keutamaan dari sebuah kewajiban. Keutamaan dari sebuah kewajiban, ya. Di sini setelah penulis mengatakan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni oleh tauhid, seakan-akan di bab ini ada dua pembahasan. Ya, seakan-akan ada dua pembahasan. Yang pertama bicara tentang keutamaan tauhid, yang kedua penjelasan tentang dosa-dosa yang dihapuskan dengan tauhid. Padahal ini juga bagian dari keutamaan tauhid. Ternyata salah satu keutamaan tauhid itu menghapuskan dosa-dosa, ya. Baik. Penulis ya. Penulis memberikan sebuah penjelasan dari firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu
orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Ya. Berarti kita lihat di sini ada dua keutamaan, yaitu rasa aman dan dapat petunjuk. Rasa aman dan dapat petunjuk. Ya, keutamaan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan tidak menyampurkan keimanan mereka dengan kezoliman. Ya, artinya orang ini memiliki tauhid yang murni. Ketika dia memiliki tauhid yang murni, dia akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama apa? Rasa aman. Yang kedua, mendapat petunjuk. Syaratnya berat gak? Berat. Kapan dia dapat itu? Ketika tidak mencampurkan keimanan dengan kezoliman. Ya. Makanya kemudian sahabat ketika mendapatkan atau mendengar ayat ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yudhlim nafsah. Siapa di antara kami yang enggak pernah zalim terhadap diri kami sendiri? Semua bisa melakukan kezaliman. Ya, kezaliman terhadap dirinya, kezaliman terhadap makhluk yang lain. Ya, kezaliman terhadap dirinya seperti apa, Pak? Menzalimi diri sendiri seperti apa? Hah? Ngisep apa? Ngisep rokok, Masya Allah. Ngisep rokok. Terus apa lagi? Ya, walaupun dalam rangka ibadah, puasa nggak buka-buka, zalim kan? Terus apa lagi? Nggak mau nikah, zalim nggak? Zalim. Begadang nggak tidur, zalim. Zalim terhadap diri sendiri. Ya. Apalagi tadi merusak diri sendiri ya, tadi ngerokok, ya, minum khamr, itu jelas lah ya. Ya. Taib, kezaliman terhadap orang lain, terhadap makhluk yang menyiksanya. Nah, tapi yang dimaksud dengan kezaliman di sini, ketika ya, sahabat mengatakan, siapa di antara kami enggak pernah zalim ya Rasulullah? Nabi mengatakan, laisal amru kama tadzunnun. Enggak, persoalannya enggak seperti persangkaan kalian. Innamal murad bihi asyirku. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah syirik. Ini namanya tafsir biriwayah, di mana Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Kadang-kadang ada Al-Quran, ayat Al-Quran, Quran menjelaskan dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang ada di ayat Allah jelaskan maksud ayat itu pada ayat yang lain. Misalnya ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa ini orang yang diberikan nikmat? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Alladzi an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shalihin was-syuhada. Itu berarti Al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri. Nah, di sini ya Al-Qur'an ditafsirkan oleh hadis. Nah, ini namanya tafsir biriwayah. Ya, tafsir biriwayah. Ya, dan ini tafsir yang paling dekat dengan kebenaran. Ya. Karena sekarang harusnya kita kalau belajar Quran itu tafsir Jalalain. Ya, dua ulama yang agung. Tapi sekarang banyak orang tafsir dengan jalan lain. Nah, ini yang bahaya ini. Bukan jalan lain tapi jalan lain. Nah, jadi yang kezaliman dimaksud Nabi mengatakan syirik. Jadi orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, karena kalimat zalim itu diterjemahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, alam tasma'u ila qawli rajuli salih yakni Luqman, tidak akan kau mendengar perkataan seorang hamba Allah yang salih, yaitu Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Taib, dari ayat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka dapat dua keutamaan, rasa aman dan petunjuk. Perhatikan, makin sempurna dia menjaga imannya dari kesyirikan, maka makin sempurna jaminan keamanan dan jaminan dapat petunjuk. Tidak sempurnanya mereka menjaga keimanan dari kesyirikan, maka tidak sempurna jaminan keamanan dan jaminan petunjuk. Baik. Dari sini kita tahu
tentang apakah orang yang bertauhid dia masuk surga. Kalau dia bisa menjaga tauhidnya secara sempurna, maka penjagaan Allah aman dari nerakanya akan sempurna. Ketika dia tidak menjaga tauhidnya tidak sempurna, maka keamanannya tidak sempurna. Dan salah satu bentuk ketidaksempurnaan menjaga tauhid adalah kemaksiatan. Ya, salah satu bentuk ya tidak menjaganya tauhid, ketika dia mencampurkan keimanannya dengan tauhid, yaitu salah satunya itu kemaksiatan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, berarti dia tidak menjaga kesempurnaan tauhid secara utuh. Maka kalau orang yang bertauhid bermaksiat, dia dapat keamanan ya? Dapat keamanan, pasti masuk surga. Ya? Orang yang beriman pasti masuk surga enggak? Masuk surga kan? Walaupun masuk neraka dulu, enak enggak? Enggak lah, masuk neraka dulu. Mungkin antum mau cari pengalaman di neraka, enggak apa-apa, kalau anda mah enggak gitu. Ya. Ya. Jadi kalau dia sempurna, sempurna keamanannya. Enggak sempurna, walaupun dia akhirnya masuk surga, tapi enggak semua dia harus masuk neraka dulu. Ini cara memahaminya. Ya. Tapi karena orang yang bermaksiat itu bentuk tidak menjaga ketauhidannya. Ketika Allah mengatakan afa'araita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu Muhammad memperhatikan orang yang menjadikan ya hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya, tidak kau perhatikan ya dalam surat Al-Furqan misalnya ayat ke-43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Nah, pada saat ini dia tidak menjaga ketauhidannya secara sempurna. Karena kenapa? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dapat jaminan keamanan enggak? Dapat, tapi tidak sempurna gitu. Ya. Jadi jangan merasa pede. Kalau sudah bertauhid pasti masuk surga. Iya, tapi enggak sempurna jaminannya. Ya, makin sempurna menjaga tauhidnya, makin sempurna jaminan keamanannya. Kemudian wahum muhtadun, hidayah juga demikian. Hidayah juga demikian. Ya. Ketika dia makin sempurna menjaga tauhidnya, dapat hidayah secara sempurna. Hidayah yang dimaksud ini adalah hidayah taufik. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan rasa aman di akhirat, aman dari neraka, hidayah di dunia. Sehingga orang yang bertauhid dia akan mendapatkan keamanan di akhirat, yaitu aman dari neraka, dan dapat hidayah di dunia. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik. Termasuk juga ilmu. Ya. Ya, termasuk juga hidayah ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya tergantung keikhlasan kita. Logikanya gini jemaah. Tadi konsep di awal, kalau orang menuntut ilmunya ikhlas, berarti dia menjaga tauhidnya secara sempurna enggak? Sempurna, dia ikhlas dari ketika menuntut ilmu. Dapat apa kalau jaga tauhid secara sempurna? Iman dan petunjuk. Maaf, aman dan petunjuk. Aman di mana tadi? Aman di akhirat, selamat dari neraka. Petunjuk di mana? Di dunia. Maka orang yang nuntut ilmunya ikhlas, dia nggak campurkan nuntut ilmunya dengan kesyirikan dan kezaliman, Allah tambah ilmunya. Allah tambah ilmunya. Yang kedua, Allah berikan petunjuk dalam bentuk taufik. Subhanallah. Ya. Allah jaga taufik. Allah berikan taufik, Allah jaga amal kita. Ya. Makanya kita butuh hidayah. Ya, kita butuh hidayah taufik. Nah, kita butuh hidayah taufik. Ya, maka orang-orang yang ikhlas dalam beramal, Allah bantu dia untuk beramal. Bahkan sebagian ulama mengatakan reward dari sebuah amalan yang diterima oleh Allah yaitu taufik yang Allah berikan kepada orang itu. Dia mudah beramal. Ya. Tapi kalau dia tidak menjaga
ketauhidannya secara utuh, Allah nggak berikan taufik. Ini sekarang bulan apa hijriahnya? Bulan apa hijriahnya sekarang? Syawal, Rabiul Awal. Sudah masuk Rabiul Awal sekarang. Hah? Rabiul Awal sekarang ya? Safar udah selesai? Masih Safar? Ya khilaf di antara para jamaah udah gitu. Safar? Masih Safar? Akhir Safar? Oke deh, Safar akhir. Kita jalan tengah-tengah deh. Anda juga nggak tahu juga sudah. Ya. Hah? Masih Safar ya? Masih Safar. Tapi berapa bulan dari Ramadan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Berapa bulan berarti? 5 bulan. Ada yang belum khatam Quran? Panu Ramadan khatam. Kita nggak mungkin sama lah dengan Ramadan. Mungkin antum Ramadan bisa 2 kali, 3 kali khatam. Nggak mungkin sama lah. Nggak mungkin sama kita. Tapi harusnya pada Ramadan, kalau kita baca Quran yang nggak dicampur dengan kezoliman dan kesyirikan, dapat hidayah kita harusnya. Kan janji Allah begitu. Barang siapa yang tidak mencampur keimanan mereka dan kesyirikan, maka mereka dapat keamanan di akhirat, dapat hidayah di dunia, hidayah ilmu dan hidayah amal. Artinya, kalau bacaan Quran kita di Ramadan nggak dicampur dengan kesyirikan, Allah berikan kita hidayah untuk bisa baca Quran lagi setelah Ramadan. Tapi ternyata banyak kaum muslimin 5 bulan kok nggak khatam. Kalau Ramadan, di bulan Ramadan 1 kali khatam, ya palingnya 3 bulan 4 bulan khatam deh gitu. Ini ada yang baru dapat 10 juz, baru ada yang dapat 5 juz, baru ada yang kemudian baca Al-Baqarah, itu pun baru 1 juz, 5 bulan. Kemana kita? Ramadan bisa khatam kok. Oh jangan-jangan waktu Ramadan baca Quran kita disusupi dengan ketidakikhlasan. Oh saya ikhlas, saya nggak bikin laporan kayak anak SD. Baca Quran contreng, baca Quran contreng. Istri saya nggak tahu saya khatam, saya ikhlas. Jangan-jangan iya orang lain nggak tahu, tapi kita baca Quran untuk memuaskan syahwat kita. Kita baca Quran supaya jiwa kita puas. Kita hanya mengejar kepuasan jiwa. Berarti kita baca Quran bukan untuk dapat pahala secara utuh. Di situ ada penjagaan tauhid yang tidak sempurna. Tidak semata-mata kita baca Quran buat dapat pahala, tidak semata-mata baca Quran supaya bisa masuk surga, nggak semata-mata baca Quran untuk mendapat syafaat di hari kiamat dari Quran, tapi terselip kepuasan di jiwa kita, sekedar puas, ngotot baca Quran yang penting khatam. 27 Ramadan khatam, 28, 29 nggak baca Quran. Kenapa? Kan udah khatam. Ini mental marketing. Dijadiin target. Ramadan masih ada sisa. Lihat, ketika tersusupi penjagaan kita terhadap tauhid tidak sempurna, maka hidayah pun tidak sempurna. Apa yang terjadi? Taufik untuk membaca Quran dari Allah nggak sempurna kita dapatkan. Lihat coba. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah, jaga tauhid ini. Berat nggak? Berat. Dan kita tahu salah satu bentuk kesyirikan apa? Riya. Salah satu bentuk kesyirikan riya. Siapa di antara kita yang nggak pernah riya? Sulit, pasti ada. Ya kalau enggak udah keren. Ya, pulang umroh, pulang haji, wow, udah masya Allah. Tetangga takjub. Ya walaupun nggak usah ngikutin omongan tetangga. Ya tetangga kan begitu. Pulang umroh, wah langsung ke masjid. Pulang umroh, jilbabnya panjang. Tetangga ngomong, mentang-mentang pulang umroh. Yang lain juga nggak gitu-gitu amat. Setangganya pulang umrah juga, nggak pakai jilbab pulang umrah, diomongin juga. Percuma pulang umrah nggak ada perubahan, sama aja kan akhirnya kan. Ya, pedes emang omongan tetangga, lebih pedes dari gado-gado yang karetnya 2 kata anak saya itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, lihat keutamaan tauhid dapat aman. Walaupun sebagian mengatakan aman di dunia dan aman di akhirat. Ya, aman di dunia, aman di akhirat. Sebagian mengatakan aman di akhirat, hidayah di dunia. Ya, sebagian mengatakan enggak, ini dua-duanya, aman dunia akhirat, hidayah dunia akhirat. Aman di dunia itu Allah berikan rasa aman. Orang yang bertauhid, Allah berikan rasa aman. Ya. Ini kadang-kadang kita nih jiwa kita nih kolak. Ya.
Makanya kalau orang Arab mengatakan nahnu nuftiru bil qalaq. Kaget orang Arab. Maksudnya kita buka pakai kolak, tapi bahasa kolak itu artinya jiwa yang berguncang. Harusnya kan berbuka puasa dengan kebahagiaan, kok intinya pakai keguncangan jiwa gitu, kolak kok. Ya, ya. Jadi orang yang bertauhid jiwanya itu tenang, subhanallah. Walaupun miskin. Ya. Kita sama Rasulullah, hatinya lebih tenang siapa? Rasa aman yang ada di hati kita dan rasa aman yang ada di hati Rasulullah lebih kuat mana? Rasa aman di hati Rasulullah. Masalah kita dengan masalah Rasulullah banyakkan mana? Rasul masalahnya banyak tapi bisa tenang. Kenapa? Tauhidnya sempurna. Sementara kita masalah kita apa sih? Bapak-bapak apa sih masalahnya? Ekonomi. Ibu-ibu apa sih masalahnya? Bapaknya kawin lagi. Kan sederhana gitu. Wah, kayaknya udah dunia itu sudah sempit banget. Ya. Udah kayaknya ya Allah sempit banget dunia. Gak ada rasa aman. Ternyata yang membuat kita bahagia, Pak, rasa. Orang kaya sama orang yang merasa kaya, mana yang bahagia? Rasa kaya. Ada gak orang kaya tidak bahagia? Banyak. Ada gak orang miskin bahagia? Mau miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Masya Allah. Antum bid'ah. Pertanyaannya 2, antum tambahkan 1. Saya cuma kaya tidak bahagia, miskin bahagia. Antum mengatakan ya Allah. Tapi cuma orang yang rasa aman, orang yang bertauhid aman. Ya. Sebagaimana Musa alaihissalam ketika udah di pinggir lautan, kemudian udah kelihatan Fir'aun, inna lamudrakun, kita bakalan ketangkap. Apa kata Musa? Kalla, nggak bakal. Kenapa? Inna ma'a rabbi sayahdin. Karena sesungguhnya aku bersama Tuhanku yang akan memberikan hidayah. Lihat, tenang dia. Walaupun udah mau ketangkap sama Fir'aun, tenang, ada Allah. Lihat tauhidnya kuat. Nabi SAW dengan Abu Bakar ketika di Bukit Thur, Abu Bakar mengatakan, Idza madhara tahta qadamaihi la basarana. Kalau dia ngelihat ke bawah kakinya, dia bakal ngelihat kita. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi itsnain wala thalthuhum Allah. Ya, wahai Abu Bakar, apa pendapat kamu? Apa perasaan kamu kalau ada 2 orang yang ketiganya Allah? Langsung tenang Abu Bakar. Subhanallah. Tauhid, rasa aman. Ibu-ibu suaminya pula, mah, qadarullah mah. Ternyata bulan ini cuma dapat gaji setengah. Bulan besok papa udah gak kerja. Tenang mah, Allah bersama kita. Masya Allah. Tenang gak? Enggak. Terus gimana dong? Terus pusing. Ada orang pensiunnya masih 3 tahun. Stresnya dari hari ini. Nanti saya 3 tahun gimana ya? Ibu-ibu coba akhirnya ngumpulin duit. Ya, buat apa? Saya takut nanti kalau cerai sama suami ada harta gono gini. Saya nggak mau ketika saya jadi janda, saya sudah tua, suami udah meninggal, saya jadi langsung enggak, saya harus jadi wanita mandiri, ngumpulin duit. Terus dia punya emas sampai 100 gram, nggak umroh nggak haji. Ya, pas dapat 100 gram, dia meninggal. Seorang laki-laki ditinggal mati istrinya, dapat warisan 1/4 dari 100 gram, dapat 25 gram. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Wah, saya nanya bapak-bapak, Bu. Ibu-ibu husnuzon sama bapak-bapaknya ini. Dia punya rasa aman. Emang kita yakin besok kita bakalan hidup gitu? Karena harusnya tenang. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Membuat aku tenang, ya walaupun sebelah dagang lagi, yang membuat aku tenang apa? Rezeki udah ditanggung sama Allah. Lihat, ini baru bikin kue, ada ikhwan bikin kue lagi langsung, antum ngambil rezeki anak. Subhanallah. Lihat, tenang di dunia. Kenapa? Tauhid. Subhanallah coba. Ya. Subhanallah. Ya. Dia bergantung sama Allah, bukan bergantung sama tetangga gitu. Ninggalin, wah antum dakwah terus ya, keluarga gimana? Tenang, tetangga anak baik-baik. Ya, itu bukan tawakal sama Allah, namanya tawakal sama tetangga namanya. Ya ini jangan. Kemudian dapat hidayah. Hidayah di dunia tadi hidayah ilmu dan hidayah amal, hidayah di akhirat,
itu diberikan petunjuk menuju ya surga. Ya sebagaimana kalau orang kafir fahduhum ila siratil jahim, orang kafir diberikan petunjuk jalan menuju jahim, sementara orang yang beriman diberikan petunjuk menuju surga. Keutamaan yang pertama dari ayat ini, orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya, tidak mencampurkan dengan kesyirikan, dia dapat rasa aman. Rasa aman di akhirat dari neraka, rasa aman di dunia didapat ketenangan. Hidayah di dunia dapat petunjuk ilmu dan amal, taufik. Hidayah di akhirat ditunjukkan jalan menuju surga. Ini keutamaan buat orang yang tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Subhanallah jemaah. Ya. Subhanallah. Ya maka ya orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang bertauhid. Ya. Sampai Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan inna fid dunya jannatun. Sedih enggak? Hah? Enggak sedih. Kalau sedih bukan surga namanya. Gimana antum sedih dapat 70 bidadari, lupa sama istri kayaknya. Enggak akan sedih. Bukankah Rasulullah tidak bersama orang tuanya? Bukankah Ibrahim tidak bersama ayahnya? Bukankah Nabi Nuh tidak bersama anaknya? Enggak ada kesedihan. Ya, maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya di dunia ada surga. Wa ma lam yadkhuluha la yadkhul jannah fil akhir. Barang siapa yang enggak masuk surga di dunia, dia enggak masuk surga di akhirat. Ditanya, apa itu surga di dunia? Kata Imam Ibnu Taimiyah, iman. Iman itu surga dunia. Karena orang yang beriman dia akan dapat ketenangan. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Baik, kemudian kita lihat dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab beliau, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqahu ila Maryam wa ruh minhu wal jannatu haq wan naru haq adkhalallahu al-jannata ala ma kana min amal. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ada kesaksian yang kemudian dengan kesaksian ini dimasukkan ke dalam surga. Ya. Adkhalallahu al-jannata ala ma kana min amal. Allah masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Jadi orang yang bersaksi dengan kesaksian-kesaksian ini Allah akan masukkan ke dalam surga, tapi amalnya tetap dihitung. Ya, maka orang masuk surga itu ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab, ada yang dihisab, ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab tanpa azab, ada yang dihisab dengan azab. Ya. Makanya tergantung kesaksiannya. Makin bagus kesaksiannya, dia masuk surga tanpa hisab, atau dihisab tapi tanpa azab, atau dia dihisab dan diazab tapi sebentar, ada yang lama. Itu tergantung semuanya. Tapi yang pasti Allah masukkan ke dalam surga sesuai amalnya. Ujung-ujungnya masuk surga ketika dia bersaksi. Yang pertama, bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Ya. Baik. Bersaksi berarti mengetahui, meyakini dan mengucapkan. Itu saksi. Ya. Makanya orang yang meyakini tanpa diucapkan tidak disebut bersyahadat. Seperti siapa? Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengucapkan. Kalau mengucapkan bersaksi, ya. Bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, ini sebagaimana tafsiran yang di pertemuan sebelumnya. Dia menyaksikan itu cuma Allah semata, ya, cuma Allah semata, ya. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ya.
Taib. Kemudian kesaksian yang kedua, kesaksian nubuah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah, ya. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah, ya, kesaksian, ya, disertai dengan keyakinan. Orang-orang munafik mengatakan tapi tidak disertai dengan keyakinan. Idza ja'akal munafiquna qalu inna nashhadu annaka rasulullah. Ketika orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersaksi. Ya, tapi ini enggak ditolak. Kenapa? Karena dia cuma dengan lisan tanpa keyakinan. Ya, jadi menyaksikan harus dengan keyakinan dan diucapkan. Taib. Ya. Kemudian kesaksian yang kedua, ya, atau sebelumnya, ketika kita bersaksi tiada ilah yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lihat kalimatnya dua. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Rukun syahadat la ilaha illallah ada berapa? Rukun syahadat la ilaha illallah dua. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan, isbat. Allah ibarik fi. Rukun syahadat nubuah, rukun syahadat Muhammad sebagai Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Dua. Yang pertama tidak berlebihan di dalam pujian, yang kedua tidak merendahkan. Kalimat wa anna Muhammadan abduhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sebagai hamba Allah tidak boleh berlebihan di dalam pujian, sehingga menempatkan Rasulullah di dalam kedudukan ketuhanan. Ya. Ada enggak orang yang menempatkan Rasulullah di dalam kedudukan ketuhanan? Banyak. Contohnya sumpah. Terus salawat apa? Salawat nariyah, ya. Salawat nariyah. Kenapa dia sampai masuk ke dalam kesyirikan? Coba kita lihat. Allahumma salli salatan kamilatan wasalim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin ladzi. Nah, di sini nih. Ya, yang pertama ucapin selamat secara sempurna kepada Rasulullah SAW yang dengannya, dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan. Dengan sebab beliau semua kesusahan dapat dilenyapkan. Di sini dengan pribadinya, bukan dengan salawatnya, karena dengan kalimat bihi. Ya, ini yang perlu, atau ini jadi catatan para ulama. Ya. Pak Nabi sendiri bisa enggak, ya, melepaskan kesulitan pada dirinya? Enggak bisa. Bukannya Nabi berdarah waktu perang Uhud. Bagaimana kemudian kita mengatakan dengan sahabat Rasulullah kesulitan bisa? Kan dibaca, apalagi kemudian dibaca sekian puluh kali, maka nanti masalah kita akan terpecahkan. Ya, kalau dia bertawasul dengan salawatnya, oke lah. Dia berdoa kepada Allah, bertawasul dengan selawat, karena selawat itu ibadah. Tapi dia bertawasul dengan pribadi Rasulullah, dan ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Atau kemudian berdoa kepada Rasulullah. Ada orang ketika misalnya duduk atau berdiri di makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, faghfirli, ya Rasulullah ampuni aku, ya Rasulullah agisna, ya Allah turunkan hujan buat kami. Rasul bisa ngasih syafaat nggak? Rasul bisa ngasih syafaat nggak? Bisa. Tapi boleh nggak kita, ya Rasul berilah syafaatmu kepadaku, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kan Rasul bisa ngasih syafaat. Hah? Iya. Kalau minta syafaatnya jangan kepada Rasul, karena nggak ada syafaat itu terjadi kecuali atas izin Allah. Dan yang kedua, lafaznya lafaz doa, nggak boleh.
Lafaz doa nggak boleh. Ya, lafaz doa nggak boleh. Kita bilang, ya Allah jangan kau halangi aku dari syafaat Rasulmu, itu boleh. Tapi kalau minta langsung ke Rasulullah nggak boleh, karena ketika minta ke Rasulullah itu lafaznya lafaz doa dan nggak boleh berdoa kecuali pada Allah. Tapi antum buka surah Al-Maidah ayat sebentar. Surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat 64. Saya baca terjemahnya. Taib, kalau ada orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, mereka datang ke Rasulullah. Kemudian Rasul memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Berarti boleh dong? Boleh dong. Ayat ini boleh nggak akhirnya? Minta kepada Rasul, ya Rasul tolong dong mintain kepada Allah supaya ngampuni aku, boleh nggak berarti? Hah? Di ayat itu gimana? Iya. Coba, dia datang kepada Rasulullah, kemudian Rasul pun memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, kan gitu kan? Berarti boleh dong minta tolong. Minta tolong Rasulullah supaya minta ampunan kepada Allah untuk kita. Boleh dong. Kapan? Masih hidup. Taib. Ana bacakan tafsir Ibnu Katsir. Ana kasih subat antum ya, jangan pulang. Jangan pulang. Ya. Ya. Di sini katakan wa qad dzakara jama'atun minhum asy-Syaikh Abu Mansur As-Sabaghi fi kitabu Asy-Syamil Al-Hikayah Masyhur 'anil Utbi. Di dalam kitab Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Mazhabnya apa? Syafi'i. Salafi enggak Ibnu Katsir nih? Salafi enggak Ibnu Katsir? Salafi. Baik. Dengerin. Antum sama Ibnu Katsir lebih salafi mana? Ya, kita dengerin ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan telah ada sebuah hikayah yang masyhur dari Utbi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Utbi berkata, "Kuntu jalisan 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'a Arabiyyu." Aku duduk di samping kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui. Faqal, dan Arab Badui itu mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Assalamualaikum wa Rasulullah. Sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah berfirman, dibaca ayat itu. Kemudian dia mengatakan, "Waqad jituka mustaghfiran lidzambi mustasyafi'an bik ila rabbi." Sungguh aku datang kepadamu dalam kondisi memintakan ampunan dosaku kepada Allah dan meminta syafaat darimu agar kau mintakan ampunan kepada Allah untuk diriku. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, Utbi mengatakan bahwa orang ini memuji Rasul dengan pujian-pujian yang banyak sampai kemudian Utbi mengatakan, "Tsumma insarafal a'rabi." Arab Badui itu pergi. Faghalabatni aini. Aku dikalahkan oleh mataku, ketiduran. Faraitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fin naumi, dan aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurku, dan Nabi mengatakan, "Ya Utbi, ilhaq Arabiyya fabashirhu annallah qad ghafara lahu." Utbi samperin tuh Arab Badui tadi, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosanya. Berarti kapan itu kejadiannya? Setelah meninggal. Boleh nggak? Kata antum tadi nggak boleh. Ini Ibnu Katsir loh. Iya. Hah? Nggak boleh. Apa alasannya nggak boleh? Ibnu Katsir. Kata antum salafi. Ibnu Katsir salafi. Ada nih dijadiin nih buat nyerang gitu nih, yang udah jenggotan gitu. Ayo lo, nggak baca tafsir kan? Oh, ngomong doang lah. Ya kita kata ya Ibnu Katsir ya. Yang pertama, kita beragama mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ulama. Yang kedua, Ibnu Katsir hanya menceritakan, tidak menjelaskan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Ya, dan tidak boleh kita menjadikan hujjah dalam urusan akidah dengan hadis yang dhaif. Ternyata riwayat ini ya tidak sampai kepada Utbi. Artinya hadis ini hadis yang lemah, yang dhaif. Dibalikin sama dia. Kan kata ulama ente. Ulama aneh bilangnya sahih. Boleh dong kalau ana meyakini hadis ini sahih, seperti kunut ya. Saya meyakini kunut sahih ketika subuh, saya amalkan. Saya mengatakan kunut itu sunnah. Kadang saya amalkan, saya tidak. Ada yang mengatakan kunut itu hadisnya lemah, enggak mengamalkan. Boleh dong.
Kan tergantung keyakinan kita. Nah pertanyaannya, kalau riwayat ini sahih, boleh nggak kita kerjain? Kalau sahih, tidak boleh. Kenapa? Utbi bermimpi, dan mimpi tidak boleh menjadi dalil. Dikejar lagi. Siapa bilang? Azan itu dari mana? Sahabat malah, ya Rasulullah, aku bermimpi. Dalam mimpiku aku mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya dijadikan azan. Kan mimpi kok boleh? Kata mimpi nggak boleh. Ada persetujuan Rasulullah. Itu jawabannya syubhatnya. Dan antum boleh pulang kalau gitu berarti. Syubhatnya udah selesai berarti. Paham ya? Jadi nggak boleh menempatkan Rasulullah pada kedudukan ketuhanan. Ya. Makanya dan bersaksi Muhammad Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, nggak boleh kita merendahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran ada 2 amalan yang bisa menghapuskan seluruh amal. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua, bersuara tinggi di hadapan Rasulullah. Antum buka surah Al-Hujurat ayat kedua, surah ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kahjari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ketemu, coba apa terjemahannya? Bacain yang kencang. Ya, yang pertama jangan kita bersuara lebih tinggi dengan suara Nabi. Kalau kita lagi ngobrol, kita nggak boleh suara kita lebih tinggi dari suara Nabi. Kita lagi ngobrol nih sama orang lain depan Nabi, suara kita nggak boleh lebih tinggi dari Nabi. Yang kedua, kita ngomong sama Nabi. Yang pertama tadi kita ngomong sama orang lain di hadapan Nabi, suara kita tinggi. Yang kedua kita ngomongnya dengan suara tinggi kepada Rasulullah. 2 ini, apa konsekuensinya? Subhanallah. Gara-gara bersuara tinggi di hadapan Nabi atau bersuara tinggi kepada Nabi, diancam apa? Amalannya hapus. Gimana kita nggak beradab pada Rasulullah? Ini bukan Abu Bakar dan Umar. Kalau kita lihat tafsirnya, Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi di hadapan Nabi. Siapa yang pemimpin menjadi Bani Tamim? Abu Bakar mengatakan si fulan, Umar mengatakan si fulan, tinggi-tinggi di hadapan Nabi. Maka turunlah ayat ini. Ya. Kemudian orang Syiah menjadikan satu kitab sahabat dalam timbangan Al-Quran. Lihat, yang bersuara tinggi di hadapan Rasulullah siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Bersuara tinggi di hadapan Rasulullah, apa konsekuensinya? Terhapus amalnya. Berarti amalan Abu Bakar dan Umar selesai. Jangan pulang lagi. Apa jawabannya? Loh, konsekuensi gitu loh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebab turun ayat ini karena Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi. Ya. Sementara Allah mengatakan bersuara tinggi hapus amalnya. Konsekuensi dari ini kita harus mengatakan Abu Bakar dan Umar hapus amalnya. Maka orang kafir, orang Syiah bikin buku sahabat dalam timbangan Al-Quran. Gimana cara jawabnya? Apakah hadis bisa mengalahkan Quran? Jawabannya gini. Sebab turun ayat sama turunnya ayat, mana yang terjadi duluan? Sebab turunnya ayat terjadi duluan. Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi sebelum turun ayat. Ketika Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi, maka turunlah ayat. Antum lihat, ayat itu diawali dengan panggilan apa? Berarti Abu Bakar dan Umar orang beriman. Paham maksud saya? Paham nggak Pak? Kayaknya enggak deh Bapak deh. Ya. Kalau enggak, gini Pak, kalau gadis ditanya diem aja, itu artinya iya. Wallahi Bapak bukan gadis. Bapak ditanya diem aja, saya bingung. Ya.
Baik. Siapa yang bisa jawab syubhat ini? Saya bisa ngejelasin? Iya, fadhal. Subhatnya itu, jadi riwayat yang turun sebelumnya adalah sebelumnya karena sahabat Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar. Kalau orang Syiah mengatakan bahwa ini adalah terhapus karena kode-kodekannya itu di atas Di hadapan Rasulullah. Tapi sebabnya ini kan turunnya karena akhirnya turun ayat. Artinya setelah turun ayat, Rasulullah itu mengatakan dalam panggilan ini wahai orang beriman bahwa ini intinya sahabat Abu Bakar Umar ini terhapuslah, bukan terhapus, tetap ampuni maka Allah dan masuk tempat orang beriman. Iya, barakallahu fiik. Saya sempurnakan. Justru ayat ini menegaskan Abu Bakar dan Umar orang-orang beriman. Kenapa? Ketika Abu Bakar dan Umar bersuara tinggi di hadapan Nabi, Allah masih memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Abu Bakar dan Umar udah enggak beriman, Allah mengatakan ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal fasikun. Jadi ayat ini teguran buat Abu Bakar dan Umar, tapi menetapkan Abu Bakar dan Umar orang beriman. Nah, itu jawabannya. Ya. Tapi inti dari pembahasan kita sebetulnya bukan di situ. Inti dari pembahasan kita adalah bagaimana kita harus beradab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak boleh berlebihan menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga menempatkan Rasul pada kedudukan ketuhanan. Rasul tahu hal yang gaib, Rasul bisa menghilangkan kesusahan, bahkan mengatakan Rasulullah wajahnya bersinar. Dusta. Kalau Rasulullah wajahnya bersinar, Aisyah nggak perlu meraba Rasulullah waktu Rasul mana ya, kerabat ternyata Rasul sedang sujud. Kalau bersinar udah kelihatan di pojok kamar, kelap kelip. Lo pikir kunang-kunang apa gitu? Ya. Nggak bersinar. Rasulullah nggak gitu. Ada Rasulullah jalan tanpa bayangan. Wah, Allah ini berlebihan. Ya. Tapi nggak juga boleh kita merendahkan. Kita tetap harus memuliakan Rasulullah tanpa melebihi kedudukannya. Ini Abdullah wa Rasul. Maka syahadat kenabian dua rukunnya, tidak berlebihan di dalam pujian, tidak merendahkan. Ada ifrat wa tafrid. Ya. Bahkan kalau kita lihat, salah satu kesalahan kita adalah ketika kita menyebut nama Nabi kita tanpa berselawat. Nah, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi yang Allah utus kadang pakai nama, ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, ya Musa. Ada enggak satu ayat Allah memanggil ya Muhammad? Allah enggak pernah memanggil Rasul kita dengan nama. Maka kita sebut, wah kita harus sebagai umat Muhammad harus bersatu. Enggak beradab kita. Rasul enggak pernah manggil pakai nama. Panggilan Rasulullah buat Rasul kita dua, ya ayuhan nabi dan ya ayuhar rasul. Sementara Nabi yang dipanggil ya Isa, ya Nuh, ya Ibrahim, nggak ada satu ayat pun Allah memanggil ya Muhammad. Enggak, panggilannya cuma dua, ya ayuhan nabi dan ya ayuhar rasul. Kita harus beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syahadat kenabian. Taib. Nah. Kemudian yang kedua jamaah rahimanillah, setelah bersyahadat tentang syahadat tauhid, yang kedua dengan syahadat kenabian, yang ketiga bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Perhatikan, sama. Isa sebagai hamba Allah nggak boleh didudukan secara berlebihan sehingga dijadikan seperti Tuhan. Ini dilakukan oleh siapa? Orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Ya. Wa rasuluh, Isa adalah seorang rasul yang nggak boleh dihinakan. Ini bantahan buat siapa? Yahudi, karena Yahudi mengatakan Isa anak penzina. Lihat. Ya. Nasrani berlebihan di dalam pujian, Yahudi merendahkan Isa alaihissalam. Maka dikatakan wa nasyhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Isa seorang hamba yang nggak boleh kemudian kita berlebihan terhadap Isa alaihissalam sebagaimana kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Isa seorang rasul yang nggak boleh kita rendahkan sebagaimana kemudian Yahudi merendahkan Isa alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kalimatu alqaha ila Maryam.
dan kalimat Allah ya alqaha. Ya, kalimat Allah di sini apa? Kun. Ya. Karena Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimat Allah. Apa kalimatnya? Kun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Isa diciptakan dengan kalimat Allah. Maka dalam sebuah riwayat ya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya. Dalam sebuah ayat ya, surah Al-Imran dikatakan sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Diciptakan dari tanah kemudian dikatakan padanya jadilah maka jadilah. Ya, alqaha ila Maryam. Kalimat Allah ya yaitu kalimat kun yang dengannya Allah menciptakan Isa alaihissalam. Wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah. Perhatikan di sini. Ruhnya dari Allah, ini kesalahan orang-orang Nasrani dengan memahami kalimat min, dari. Dari itu ada dua makna. Yang pertama, dari itu bermakna bagian, dari itu bermakna berasal. Saya ulang, dan kalimat dan ruhnya dari Allah. Dari itu bisa bermakna bagian, dari bisa bermakna berasal. Yang benar dalam memahami dan ruhnya dari Allah maksudnya bagian atau asal? Bagian atau asal? Asal. Ruhnya berasal dari Allah, bukan ruhnya bagian dari ruh Allah. Ini kesalahan orang Nasrani. Wa ruh minhu, sekarang Isa ini bagian dari ruhnya Allah. Maka mereka mengatakan Isa itu anak Allah karena Isa bagian dari ruhnya Allah. Padahal wa ruh minhu artinya ruhnya berasal dari Allah, bukan bagian dari ruh Allah. Ya. Ini juga masuk ke dalam widatul wujud. Ya, widatul wujud. Ya. Taib. Setelah itu ya, bersaksi bahwa surga itu hak, neraka itu hak. Maka kemudian dimasukkan surga sesuai dengan amalannya. Lihat, ini berarti keutamaan tauhid ya, masuk surga. Ya, ada jaminan masuk surga. Ya, masuk surga. Taib. Ya. Habis ya waktunya. Jam 11. Mau diterusin atau mau tanya jawab? Tanya jawab kalau gitu. Baik. Ya, kita sampai sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Ya untuk ini kan bukannya sekolah ya yang ada target kurikulum harus selesai 1 semester kan gitu. Kalau antum menetapkan itu sama anak nggak apa-apa, tapi ada ujian nantinya gitu. Ya. Baik, wallahualam bishawab, ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin nambahin. Ya, Pak. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Misalnya gimana, Pak? Baik. Iya. Iya. Tapi jamaah rahimanallah, agama memiliki tingkatan, martabatuddin thalatha. Tingkatan agama ada 3. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau enggak bisa melihat Allah, kau meyakini Allah melihat engkau. Berarti ada 2 kedudukan. Kedudukan menyaksikan dan kedudukan merasa diawasi. Mana yang lebih tinggi? Menyaksikan Allah lebih tinggi ketimbang merasa diawasi. Merasa diawasi tadi, kita tahu diawasi oleh Allah.
Kalau melihat Allah maksudnya? Nah ini suka salah, melihat Allah gimana? Seakan-akan kau melihat Allah, gimana menghadirkan Allah? Bagaimana melihat Allah? Taib. Akhirnya ada orang bikin sejadah ada tulisan Allah. Ya. Itu melihat lafaz Allah namanya. Taib. Melihat Allah gini, menghadirkan Allah, melihat Allah maksudnya gini. Antum seorang penjahit, tiba-tiba tetangga nyamperin, bang, tolong dong jahitin dong celana gue nih robek nih kemarin main bola, dijahitin sama ente. Jahitinnya serius sambil ngobrol. Yalah lu sih main bola gitu jahitin. Terus habis selesai jahitin celana bolong tadi, datang tentara 3 datang ke rumah sama sekretaris istana. Bapak presiden, calon presiden Pak Prabowo mau bikin jas buat pelantikan, tolong jahitin. Waduh. Pas ngejahitin jas presiden, presidennya ada nggak di hadapan kita? Nggak ada. Tentaranya udah pulang belum? Pulang deh akhirnya deh. 2 hari ya, 3 hari ya, 3 hari. Itu ngejahit kita ngobrol apa enggak? Oh serius. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa dia bisa baik dalam melakukan kegiatan itu? Kenapa? Dia bisa melihat keagungan presiden. Walaupun presiden gak ada di dalam. Maka orang yang kemudian kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah, dia bisa menghadirkan keagungan Allah di dalam ibadahnya. Subhanallah. Dan ini tauhid yang paling tinggi. Ya. Dia merasa diawasi oleh Allah, dia bisa melihat keagungan Allah. Oh subhanallah. Ya. Keagungan Allah bukan saja kemudian ya, merasa dilihat oleh Allah, bukan dilihat pada lahirnya, tapi dia juga tahu dilihat jeroan kita. Nah, maka ibadahnya akan menjadi ihsan, bagus. Apakah menghadirkan Allah dalam kehidupan bagian dari sebuah tauhid? Iya. Paling tidak dia tahu tauhid asma wa sifat. Ya, dia tahu asma wa sifat. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ini tauhid. Dia juga tauhid rububiyah. Dia tahu Allah itu akan memberikan manfaat dan mudarat ya pada dirinya. Ini juga tauhid uluhiyah, tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Jadi kalau kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, apa ini tauhid? Ini mencakup 3 tauhid tadi. Ya, semoga Allah jadikan kita yang demikian. Kenapa kita tidak diperbolehkan menentang demo kepada pemerintah yang zalim dan tidak adil kepada rakyat? Bagaimana dengan umat Islam terdahulu yang melawan penjajah, kolonialis dan imperialis? Ya, pertanyaannya dia kafir. Kalau pertanyaan ini, kenapa sama orang penjajah boleh sama sekarang nggak boleh? Jawabannya gampang, dia kafir. Kalau kepada orang kafir kita boleh melawan dengan syarat punya kemampuan. Ya. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya tetap taatlah, tetap mendengarlah, ya hatta tara kufran bawahan, sampai engkau melihat kekafiran yang jelas. Berarti kalau ada kekafiran yang jelas, diizinkan nggak buat berontak? Diizinkan atau enggak? Diizinkan. Kalau dari pertanyaannya jelas, diizinkan. Fadhol. Kalau memang kafir, itu pun dengan syarat tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ngukur diri gitu. Jangan, ya semoga Allah berikan hidayah buat saudara kita Hamas. Dia ngebunuh 1.700, akhirnya kalah 40.000. Hadallahu wa iyana. Semoga Allah kasih mereka hidayah dan kita semua. Ya. Boleh, melawan boleh, tapi ukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, apakah Rasul melawan? Tidak. Rasul hijrah. Kenapa? Mudaratnya besar. Nah, inilah maka orang yang pintar bukan bisa membedakan mana hitam dan putih, orang yang pintar bisa membedakan mana yang putih dan mana yang lebih putih. Ini orang pintar gitu, orang bijak. Jadi kalau pertanyaannya dibandingkan umat Islam melawan penjajah sama sekarang, beda, kecuali antum udah menganggap presiden sekarang kafir. Dari mana kita bisa melihat kafir? Nabi mengatakan hatta tarau kufranan bawahan, sampai kau melihat kekafiran yang jelas. Kalau kita nggak ngelihat, berarti kita tetap harus taat. Ya. Wah, tapi kan dia zalim. Nabi mengatakan hatta ukhidha walau ukhidha maluk wa duriba dhahruk. Walaupun harta kamu diambil, walaupun punggung kamu dipukul,
Kita suruh ngapain? Taat. Bodoh banget kita. Inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk Nabi. Paham nggak paham, kata Nabi begitu, ya begitu kita. Yang sosokan pakai. Kita kan udah mengatakan sebaik-baiknya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngasih petunjuk. Kalau pemimpin kita zalim, ngambil harta kita, mukul punggung kita, Rasul suruh ngapain? Taat. Siapa yang ngasih tahu? Khairul hadi, sebaik-baik pemberi petunjuk ilmu. Kalau kita ngakui bahwa petunjuk paling baik petunjuk Rasulullah, ya udah kita ikut aja gitu. Maka kata Imam Al-Qayyim, sunnah lahir gampang, pakai cadar gampang, pakai cenggot gampang, cara cingkrang ceban, tukang permak antum jadi salafi, cuma modal ceban dong jadi salafi antum, gampang. Tapi sunnah kayak sulit, harus sabar, sulit. Kata Ibnu Qayyim ini lebih besar. Dan ahlu sunnah bukan sana dalam penampilan tapi hati. Nah, itu jawabannya. Wallahu alam shawab. Ya. Cukup, mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dalam penyampaian saya minta ampun kepada Allah. Kalau sesuatu yang salah, semoga Allah ampuni saya dan kita semua. Dan kita beristighfar kepada Allah dengan berharap ampunan dari Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.